Ini air cucian beras. Air cucian berasnya ini ada 2 liter. Terus ini, aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ke kebun belakang saya. Terus dari kemarin di postingan-postingan saya sebelumnya, banyak yang tanya gini, Mas, gimana cara membuat pupuk organik cair dari air cucian berasnya? Karena beberapa waktu lalu saya juga cerita tentang air cucian beras. Terus hari ini kita mau bikin pupuk organik cair dari air cucian beras yang ada di rumah. Jadi sebenarnya bahannya simpel aja, yang ada di rumah kita masing-masing. Jadi pupuk ini sudah saya aplikasikan ke semua tanaman saya di kebun belakang, kebun atas, kebun depan, dan kebun musola juga. Terus oh iya, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Di sini saya akan cerita banyak tentang berkebun dan juga jalan-jalan, juga kadang masak-masak dan makan-makan. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik dengan video ini, silahkan di subscribe, di like dan di share video-videonya. Jangan lupa komen juga ya kalau teman-teman ada pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung, sudah subscribe, terima kasih atensinya selama ini. Kalau emang ada video yang menarik dan dirasa perlu untuk di share, silahkan aja di share. Oke, kita mulai saja videonya kali ini, sore ini. Ini mataharinya lagi nyentrong banget karena sehari nggak tahu kenapa, tadi dari kemarin sih hujan, terus seharian tadi juga mendungnya itu membuat kita lena, terus tidur-tiduran aja seharian. Saya nggak ngebun, terus tadi ngecek kebun atas juga sebentar. Oke, simpel aja. Di sini saya siapin ini air cucian beras. Air cucian berasnya ini ada 2 liter. Terus ini, aduh. Di sini ada air gula merah. Gula merah yang sudah saya cairin. Kalau di daerah teman ada molase, bisa pakai molase juga. Dan di sini ada E4. E4 ini adalah efektif mikroorganisme. Ini adalah E4 pertanian. Soalnya ada juga ya buat peternakan ya. Yang warna kuning itu biasanya buat pertanian. Dan E4 ini udah saya pakai lama sebenarnya dari dulu untuk mengkompos kompos padat yang ada di komposter. Itu saya pakai bantuan dari si bakteri pengurai ini. Terus satu lagi, kalau di tempat teman-teman nggak ada E4, teman-teman bisa pakai, saya udah nyoba juga pakai Yakult. Yakult itu bisa, itu isinya juga bakteri baik yang akan menguraikan unsur-unsur yang ada dalam air cucian beras kita. Oke, kita mulai aja. Biasanya kalau saya itu air cucian berasnya dikumpulin kayak gini. Jadi memang sengaja ini letaknya atau di dapur kita itu siapin tempat seperti ini atau wadah apapun lah itu untuk menampung si air cucian beras. Karena saya sendiri juga kadang kalau nyuci beras itu kadang lupa untuk menampungnya. Kadang langsung paling gampang emang dibuang ke tempat cucian piring itu ya, habis cuci beras buang gitu. Sayang banget, di sini banyak banget unsur-unsur baik yang bagus buat tanaman gitu loh. Jadi kadang di tetangga-tetangga saya juga saya kolekin untuk kumpulin si air cucian berasnya. Nanti sama-sama kita kumpulin, difermentasi untuk pupuk organik cair di kebun musola. Dan selama ini juga berjalan juga. Oke, biasanya air cucian beras segini sebelum saya masukin, nah di dalam ini sudah ada air kompos udah ada pupuk organik cairnya. Ini udah ada air cucian beras yang saya campur dengan air lindi. Air lindi itu ada air pupuk organik cair juga yang dihasilkan oleh komposter padat. Jadi komposter padat di atasnya, terus di bawahnya itu ada air tetesan dari proses fermentasi, itu namanya air lindi. Nah, air lindi itu bisa dipanen sekitar sebulan sekali. Itu biasanya lumayan banyak sih kalau, karena sering saya siramin dengan air cucian beras dan campuran E4 dan molase ini juga. Terus ini dari bahan-bahannya. Terus tempat fermentasinya ini saya buat dari ember bekas cat yang ukuran 25 liter ini kalau nggak salah ya, 25 liter. Jadi teman-teman bisa pakai apa aja, ember-ember yang ada di rumah aja di sekitar teman. Yang pasti dia harus kedap dan nggak ada udara yang masuk. Terus
Ketika proses fermentasi itu kan ada gas yang dihasilkan dari proses fermentasi itu. Nah, gasnya ini ditutup botol ini, saya lubangin kecil, terus saya kasih selang ke sini. Nah, di sini ini botol kecil ini isinya air. Gunanya adalah ketika ada bubble, ketika ada gas di dalam, dia nggak jeblok, apa sih namanya, kalau kita simpan di botol aqua atau botol minum air mineral itu kan biasanya mengembung gitu ya, mengembung. Nah, supaya itu tidak terjadi, gasnya saya alirkan ke sini dan ini ada airnya, dan dia nanti akan menjadi gelembung air dan gelembung airnya akan keluar. Jadi nggak masalah. Jadi kalau teman-teman nggak harus buka setiap hari. Tapi kalau teman-teman pakai botol aqua atau botol air mineral yang tertutup gitu, itu wajib dibuka ya tiap hari sekali, karena kalau nggak dibuka nanti dia meleduk tus gitu. Karena si proses fermentasinya itu ada gas yang dihasilkan. Nah, supaya yang di dalam benar-benar kedap proses fermentasinya, di sini saya kasih untuk selang masuknya ini, untuk tempat masuknya si air cucian beras ini, saya kasih valve ini kayak keran gitu sih sebenarnya. Ya emang keran ini keran. Ini keran setengah, jadi keran ini bisa diputar. Ketika dia kayak gini, saya bisa ngisi, terus bisa ditutup lagi. Nah, teman-teman bisa dikreasikan dengan keterampilan teman-teman untuk menutup. Bisa juga dengan tutup biasa terus dibuka, kalau pas ngisi terus tutup lagi bisa juga. Atau bisa juga dengan tutupnya ini dibuka terus setelah ngisi ditutup lagi juga bisa. Tapi ini saya buat simpelnya aja, kebetulan ada beberapa ini dop drat luar, terus dalamnya ada karet, ada ini namanya valve yang nganggur, bekas hidroponik di atas, akhirnya saya pakai aja di sini. Itu ini bahan-bahannya. Terus cara panennya juga gampang sekali. Di sini ini ada keran yang bisa kita putar. Di sini kita bisa panen. Nah, ini karena saya campur dengan air lindi, warnanya agak coklat ya. Nah, ini bisa kita panen, dan baunya itu nggak bau sama sekali. Ini baunya kayak bau air tape, karena fermentasinya ada di dalam juga gitu. Jadi ini nggak bau. Jadi jangan takut teman-teman kalau kita membuat kompos cair ini, membuat pupuk organik cair ini takut bau. Enggak kok, kalau proses fermentasinya bagus dia nggak akan bau. Terus cara pemakaiannya, biasanya kalau saya yang di sini yang selama ini saya pakai, dan itu juga selama ini berhasil karena tanaman saya juga lumayan subur-subur, itu saya encerkan dengan 1:10. Misalnya kayak gini, ini 500 ml atau setengah liter, itu saya campur dengan 5 liter air. Atau kalau 1 liter bisa dicampur dengan 10 liter air. Itu diaduk terus nanti disiramkan. Jadi masing-masing tanaman tergantung, kalau tanaman yang kecil bisa saya siram dengan cukup 1 botol aqua atau setengah dari, atau 150 atau 200 ml juga udah cukup. Tapi kalau tanaman gede biasa 1 liter atau 2 liter. Kalau yang pot gede kayak pohon jeruk nipis di belakang saya itu ininya. Jadi terus ada beberapa kali juga saya pernah nyoba juga, dan itu bau. Kenapa itu bau? Karena bakteri baik atau komposter kita ini, atau tempat mengkompos kita membuat pupuk organik cair ini kemasukan si bakteri jahat. Bakteri jahat itu masuk ketika kalian nutupnya ini gak bener, atau ada udara masuk, ada udara luar yang masuk, itu bisa membawa si bakteri jahat masuk ke dalam dan dia berkembang biak. Itu yang biasanya menyebabkan bau gitu. Nah, kalau kita, makanya saya di sini buat seminimal mungkin udara masuk, biar si bakteri jahat itu nggak masuk, dan komposnya juga, pupuk cairnya masih bagus, dan ini sangat berguna sekali buat tanaman kita. Oke, sekarang kita mau buat campurannya. Biasanya si segini ini 2 liter. Jadi setiap saya masukin air beras ini ke sini, kadang saya campurin, kadang enggak. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau buat pupuk organik cair ini, cukup di awal aja sebenarnya. Cukup di awal kita campurkan dengan si air gula merah dan E4 ini. Nah, si gula merah ini fungsinya adalah untuk sebagai glukos ini, sebagai makanan bagi si bakteri ini. Jadi ketika bakteri ini punya makanan yang bagus, dia akan lebih cepat mengurai si unsur hara yang ada di air cucian beras ini. Itu jadi ininya juga harus ada ketika teman-teman masukin. Oh ya, tadi
saya cerita tentang kalau buat teman-teman pertama kali membuat ini yang misalnya ini masih kosong, ini kita mau masukin pertama, itu kita kasih E4 dulu dan si air air gula merah ini. Nah untuk kedua, ketiga, keempat kalinya itu teman-teman nggak usah kasih lagi sebenarnya, itu bisa juga. Tapi kalau teman-teman pengen proses fermentasi ini cepat, supaya pupuk organiknya lebih bagus sih, biasanya saya campurin sedikit. Biasanya 1 tutup botol ini cukup untuk 2 liter air beras. Saya campurkan 1 tutup botol, dan si air gula merahnya juga 1 tutup botol. Nah, udah diaduk-aduk. Udah diaduk-aduk, terus si air ini sudah siap kita masukkan ke dalam si komposter ini, ke dalam tempat pembuatan pupuk organik cairnya untuk tempat fermentasinya. Kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah selesai kita tutup lagi si kerannya ini supaya itu tadi nggak ada bakteri jahat yang masuk ke dalam. Nah, ketika teman-teman baru pertama kali buat juga, itu perlu kita diamkan dulu selama sekitar 5-7 hari untuk pupuk organik cair ini bisa dipakai supaya proses fermentasinya benar-benar bagus dan pupuk VOC-nya bisa dipakai gitu. Terus satu lagi, sebenarnya pupuk organik itu nggak ada takaran pasti ya. Ini berdasarkan mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan share di kolom komen. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi perbandingan 1:10, ada juga yang 1:5, ada juga 1:20. Tergantung teman-teman, karena begini, kenapa di pertanian itu ada istilah mikroorganisme lokal. Itu adalah kadang di tempat saya bagus, tapi belum tentu di tempat teman-teman juga bagus. Makanya ini juga teman-teman perlu mencoba-coba dulu, trial. Biasanya mungkin itu aja tipsnya dari perbincangan sore ini. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Terus buat teman-teman yang sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share. Buat yang baru gabung silahkan di subscribe, di like, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Mungkin satu tips, karena berkebun itu menyenangkan, membahagiakan, jadi hormon-hormon bahagia itu akan keluar ketika kita berkebun dan berjemur panas matahari. Itu sangat berguna sekali di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, sekiranya itu dulu. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berkebun.